Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Dihantam ombak speedboat tujuan Hitu Maluku Tengah mati mesin. 31 orang berhasil diselamatkan. Speedboat bermuatan 31 orang mengalami gangguan mesin di perairan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat Selasa 28 Desember 2021. Alhasil speedboat rute yang melayari rute Dusun Katapang menuju Desa Hitu, Maluku Tengah itu terombang-ambing. Kondisi lautan saat kejadian pun cukup berombak dengan intensitas hujan ringan yang terus mengguyur. Menurut Kapolsek Lehitu Ibtu Julkisno Kaisupi, tidak berapa lama setelah kejadian personel Polsek Lehitu, Satgas BKO Yon Arhanut 11 yang dibantu warga setempat langsung menuju lokasi kejadian. Kurang dari 2 jam seluruh penumpang serta awak kapal berhasil dievakuasi menggunakan speedboat milik warga. Dengan rincian 19 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 5 anak buah kapal. Dijelaskan 2 dari 3 unit mesin mati dalam perjalanan dan 1 mesin lainnya juga ikut mati diduga karena hantaman ombak. Kini seluruh penumpang serta awak kapal telah dievakuasi dan dipastikan dalam kondisi baik. Mesinnya itu mati, tiga mesinnya mati dan mereka terombang-ambing, dan menurut mereka tadi sudah ada air yang masuk juga di speed sehingga mereka semuanya panik. Dan di dalam speed itu terdapat 30 orang yang mana terdiri dari 3 ABK dan 5 ABK dan 26 penumpang. Dan dari 26 penumpang ini terdapat 19 orang dewasa dan 7 orang anak-anak. Dan pada saat saya ditelepon oleh teman itu kepada masyarakat, itu bahasa dari teman itu bahasanya adalah meminta tolong, minta bantuan, karena kondisi speed tadi yang dia tumpangi itu sudah terombang-ambing, mesinnya mati dan hampir tenggelam. Dan sampai langsung kita melakukan evakuasi, kita memindahkan seluruh penumpang yang ke speed kita, dan setelah mereka sudah aman di speed kita dan mulai speed yang mereka tumpangi itu dia dicoba satu mesinnya hidup. Sama seluruh penumpang yang sudah pindah kita, dan kita langsung evakuasi ke pelabuhan itu. Dan alhamdulillah dari 31 orang yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah semuanya selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi. Terombang-ambing di Laut Banda, kapal motor Sinar Ai berhasil dievakuasi. Sempat mengalami mati mesin kapal motor Sinar Ai, rute Pulau Naira tujuan Pulau Ai, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyebutkan kapal motor Sinar Ai mengalami mati mesin sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Timur di belakang Pulau Gunung Api karena dihantam gelombang tinggi. Pada pukul 14:50, kapal motor Sinar Ai berhasil ditemukan tim SAR gabungan dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Banda dengan keadaan selamat. Mustari menambahkan saat proses evakuasi berlangsung, cuaca menunjukkan angin barat-barat laut 10 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter. Proses evakuasi tersebut dibantu anggota Koramil Banda dan TNI Angkatan Laut serta masyarakat setempat.
Selanjutnya, Tribuners, pencarian nelayan hilang di perairan Desa Miran SPT dilanjutkan. Sempat terhenti akibat cuaca buruk, hari ini proses pencarian nelayan di Kabupaten Serang bagian timur, Burhanuddin Kesuku, 51 tahun, dilanjutkan. Kepala Basarnas Ambon Mustari saat dihubungi tribunambon.com mengatakan berdasarkan laporan personel di lapangan, cuaca hari ini cukup buruk di lokasi pencarian. Untuk itu, tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian menyisir dari lokasi kejadian yang dilaporkan hingga ke pesisir Pulau Gorom. Diberitakan sebelumnya seorang nelayan hilang saat melaut di perairan Desa Miran, Pulau Gorom, Kabupaten Serang bagian timur. Nelayan tersebut diketahui bernama Burhanuddin Kaisuku, 51 tahun. Burhanuddin hilang saat pergi melaut dengan menggunakan longboat pada 24 Desember 2021 lalu, sekitar pukul 4 pagi hari. Warga setempat sudah melakukan pencarian selama sehari namun tidak membuahkan hasil. Kasus korupsi dana desa Haria, Sohoka, dan Manuhutu jalani sidang dakwaan. Pengadilan Negeri Ambon gelar sidang perdana perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 27 Desember 2021 sore. Perkara dengan kerugian negara mencapai 346 juta ini melibatkan dua terdakwa, yakni Joseph Sohoka sebagai bendahara negeri dan pemilik toko Immanuel UD Sinar di Kecamatan Saparua, Yanes Jehekel Manuhutu. Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Krisman Sayatapi, menyebut kedua terdakwa Joseph telah melakukan tindak pidana korupsi DD dan ADD tahun anggaran 2018 bersama dengan sejumlah saksi, termasuk Raja Negeri Haria Jacob Michael Manuhutu. Dalam laporan pertanggungjawaban tidak dicatat jumlah anggaran per item. Lanjutnya, beberapa item pengerjaan seperti pembuatan jalan, lingkungan, sarana olahraga berupa lapangan voli hingga pembuatan jambanisasi bagi beberapa kepala keluarga yang nilainya dihargai 500 juta rupiah. Sementara terdakwa Yanes yang menjual material bangunan melakukan penipuan dengan mengaku sebagai UD Sinar yang ternyata tidak ada. Atas perbuatan kedua terdakwa, JPU menjerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana sebagai pelanggaran utama. Sementara terdakwa Yanes juga dikenakan biaya alternatif lebih utama yakni pelanggaran pasal 2 ayat 1 junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto 56 KUHP pidana. Atas pembacaan surat dakwaan JPU, Joseph yang didampingi Vistos Noya sebagai PH dan Yanes dengan penutupan dari Posbakum menyatakan tidak mengajukan pemeriksaan sehingga dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada pekan depan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Mobil dinas TNI parkir sembarangan di Amplas. Ini penjelasan Kapendam 16 Patimura. Mobil dinas parkir TNI yang kedapatan parkir sembarangan Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza Jalan Samratulangi Senin 27 Desember 2021 sempat diprotes warga.
Pasalnya, petugas Dinas Perhubungan dinilai pilih kasih lantaran hanya menertibkan kendaraan umum. Sementara mobil dinas TNI diloloskan tanpa ditindak. Menanggapi kejadian yang diberitakan tribunambon.com itu, Kapendam 16 Patimura memastikan anggotanya telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Lanjut dijelaskan, kejadian itu bermula dari mobil dinas TNI yang dikemudikan seorang oknum anggota yang tengah ada keperluan di amplas. Menurutnya, oknum TNI itu memarkir mobil dengan arahan petugas parkir yang saat itu ada di tempat. Tidak berapa lama dia balik dan menemukan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon tengah melakukan penertiban. Adi pun memastikan apabila ada anggota yang tidak mematuhi aturan, maka akan mendapatkan sanksi dari satuannya. Kapendam juga mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi adanya kejadian tersebut. Baik, ini nampaknya ada sedikit masalah ya karena mobil dinas milik TNI ya kalau tidak salah, ini juga parkir ganda dan sayang sekali. Tribuners Lorihua U15 amankan 3 poin atas Alba U15 di Suratin Cup Maluku 2021. Sekolah sepak bola SSB Lorihua U15 berhasil amankan 3 poin berkat kemenangan atas Alba Hatukau U15 pada putaran kedua Suratin Cup Maluku 2021. Laga digelar di lapangan sepak bola Lantamal Halong, Ambon, Selasa 28 Desember 2021 sore. Berjersey orange hitam Lorihua U15 tampil percaya diri dengan langsung menyerang pertahanan Alba sejak menit-menit awal. Alba Hatukau di bawah asuhan Dula Wabula mencoba bertahan dan tak ingin kehilangan 3 poin atas Lorihua. Namun gol pembuka pada pertandingan tersebut justru dicetak oleh Isran Rolbesi milik Lorihua FC pada menit 13. Unggul 1-0 membuat Lorihua bermain lebih semangat dari sebelumnya. Alba pun terus diserang. Tak berselang lama, Lorihua kembali mencetak gol lewat Ariel Rico pada menit ke-25 waktu normal dan membuat skor menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Pada babak kedua, Alba Hatukau mencoba merubah taktik serangan dan terus menekan pertahanan Lorihua. Namun kokohnya pertahanan Lorihua tak dapat membuat Alba Hatukau mampu menciptakan 1 gol pun. Alhasil skor 2-0 tetap bertahan hingga wasit Galilese meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Lorihua pun berhak atas 3 poin penuh dalam pertandingan pada putaran kedua tersebut. Mohon kerjasama baik dari ofisial Kero tim yang baru selesai bertanding. Bekas-bekas gelas botol air mineralnya untuk dijadikan satu. Terima kasih. Baik, Tribuners, berita dari Suratikam dari Suratin Cup. Menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini. Saya gugup ya ketemu Tribuners di hari ini karena sudah lama tidak jumpa dengan Tribuners. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.